فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Jadi sungguhnya jahanam itu untuk orang-orang yang kelewat batas. Ya. Untuk orang-orang yang kelewat batas, ya, orang-orang yang tagaw di dunia. Ketika dia di dunia, dia kelewat batas, melewati batas, melampaui batas. Bentuk-bentuknya nanti kita akan sebutkan insyaallah di tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka fatajawazu hududallah, mereka melabrak, melewati batasan-batasan Allah azza wa jalla. Ya. Allah punya batasan nih, tapi dia lampaui batasan Allah. Dia labrak, enggak peduli. Ya. Dia tidak mentakdir, tidak mentauqir, tidak menta'zim hurumatillah, ya, hududallah. Mereka tidak tidak indahkan. Ya, dianggap Allah biasa aja. Akhirnya dilabrak. Ya. Ini haram, Allah. Itu haram, Allah, labrak aja. Na'udzubillah. Dan Anda sering menyampaikan di Al-Quran itu ada sekitar 89 ya Ustaz ya. Allah mengulangi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya, 89 kali ya. Kalau enggak keliru 89 kali. Kalau saya tidak dihianati ingatan, sekitar 89 kali Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya. Nanti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu urutannya nomor 5. Jadi ada 4 ya ayyuhalladzina amanu sebelumnya, baru nomor 5 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu 4 ya ayyuhalladzina amanu sebelum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, 4-4-nya itu mendidik kita dulu. Ya, sebelum kita masuk Ramadan, ini 4 mendidik kita. Antum baca apa isinya itu nanti. Ya. Diakhiri ya ayyuhalladzina amanu yang terakhir yang ke-89 itu apa? Dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu ya ayyuhalladzina amanu terakhir dalam Quran. Di surat At-Tahrim. Ya. Ayat berapa? 8 saja. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu terakhir ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran. Ada rahasia tersendiri. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu terakhir adalah apa? Perintah taubat. Dan Abdullah bin Mas'ud katakan, "Idza sami'tumullaha yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'ak." Ay fa'asghi laha sam'ak. Kalau kau dengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pantengin tuh telingamu, pasang baik-baik pendengaran. Karena bisa jadi apa? Ya, ada khairun tu'maru bihi au nahyun atau syarrun tunha'an. Bisa jadi ada kebaikan yang kalian diperintahkan atau keburukan yang kalian dilarang darinya. Makanya kalau kita cek ya, semua ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, kalau enggak perintah setelahnya ya larangan. Nah, dari larangan-larangan yang ada, dari perintah-perintah yang ada, pasti ada perintah setelah ya ayyuhalladzina amanu yang pernah kita yang pernah kita langgar. Allah perintah, tapi kita lalaikan perintah tersebut. Pasti ada. Sebaliknya ada ya larangan, pasti pernah ada larangan yang Allah larang setelah ya ayyuhalladzina amanu. Ya, yang Allah larang, yang pernah kita labrak, bablas, tajawazul had. Pasti ada yang pernah kita labrak. Maka kalau memang itu pernah kita terjerumus dalamnya, perintah kita lalaikan, larangan kita tajawuz, kita labrak, maka apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya, taubat yang shadiqah. Ya. Taubat yang jujur dengan syarat-syarat yang sudah kita ketahui bersama, ya, baru dikatakan taubat nasuha. Ala kulli hal, yang mencintai karena Allah azza wa jalla, fatajawazu hududallah. Mereka labrak batasan-batasan Allah. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Larangan enggak? Setelah ya ayyuhalladzina amanu ada larangan makan riba. Banyak enggak manusia yang labrak ini ayat?
Masih doyan sama riba. Sampai berbuka dan bersahurnya pakai hasil riba. Ya, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, makan korma, dia beli korma tapi dari hasil riba buat nikmat sahuril mu'min. Apa? At-tamar, wah, sunnah nih. Sebaik-baik makan sahurnya orang beriman itu korma kata Nabi. Masya Allah. Tapi belinya dari duit riba. Aduh, gimana? Ya. Udah gitu makannya udah nyunah banget loh. Sesuai Nabi. Maksudnya cara makan korma Nabi. Wah, mantap. Tapi duitnya dari riba. Gimana makan kormanya Nabi? Ini perlu diviralkan. Kayaknya jarang yang viralkan ini kayaknya. Dalam Sahih Muslim. Cara makan korma Nabi SAW. Ada yang bisa praktekkan dari awal sampai akhir? Nggak ada korma, jadi nggak boleh juga kita praktek. Ya, jadi Nabi SAW makan korma, ya, makan. Begitu sudah mau habis, ya, bijinya kan di mulut tuh, bersih, maka apa? Beliau buangnya, taruhnya bukan pakai daleman ini lagi, diambil, tapi beliau kumpulkan antara di hadis Sahih Muslim, dikumpulkan antara telunjuk beliau dengan jari tengah seperti ini, maka beliau buang, taruh, nggak diambil pakai batin al-kaf, maksudnya pakai ini. Karena nanti kalau makannya bertoples-toples ibaratnya banyak orang pula, maka apa? Kalau dia pegang bijinya itu lihat Nabi kita nggak suka jorok berarti ya. Kalau dipegang pakai ini lagi bijinya itu, nanti diambil lagi dengan itu yang baru lagi. Kan orang jorok jadinya, paham nggak maksudnya? Segitu-gitunya diperhatiin loh coba dalam Islam. Sampai semua makan korma aja ada aturannya diajarin, Masya Allah. Dan ini sengaja saya sampaikan biar viral gitu mencintai SWT. Karena kita apalagi bulan Ramadan nggak jauh dari yang namanya korma. Ya. Maka hal-hal seperti ini perlu kita viralkan juga. Ya. Karena kurang viral memang. Ya, seperti ini. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya saya nggak enak nih ngomong korma jam-jam segini. Jam-jam segini nih kecoak pun mirip korma gitu kan. Kadang-kadang gitu. Allahu Akbar. Baik. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, istikbaran ala rabbihim. Apa? Karena menyombongkan diri atas Tuhan mereka. Kelewat batasnya, melampaui batas. Ya, akan batasan-batasan Allah dilabrak, larangan-larangan Allah, keharaman Allah dilabrak. Ya. Kacoknya lagi istikbaran ala rabbihim, kata Imam Bujari At-Tabari. Menyombongkan diri pada Tuhan. Ya Rabbi. Ya. Apa yang perlu kita sombongkan? Kita manusia ini jemaah. Bingung juga gitu. Mau nyombongin apa gitu? Apa yang bisa kita sombongkan? Manusia yang lemah, yang miskin, fakir, fuqara ilallah. Apa yang perlu kita sombongkan? Semua milik Allah. Semua dari Allah. Apa yang perlu kita sombongkan? Coba mencintai semata. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya. Dan ingat kesombongan itu adalah selendangnya Allah, pakaiannya Allah. Jangan direbut. Al-kibriya urida Allah. Ya. Makanya Syekhul Islam sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu yadfa'ur riya. Wa iyyaka nasta'in yadfa'ul kibriya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, itu menendang riya itu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, itu menendang kesombongan. Apa yang perlu kita sombongkan? Kita semua yang nolong bantu kita adalah Allah. La haula wa la quwata illa billah. Apa? Makanya sebagian salaf katakan, sampai ada yang mengatakan, kalau penyakit sombong itu udah mulai mendera nih, mau datang nih, menggerogoti kamu, ingat saat-saat kau nyengkeng di WC itu, coba. Tampangmu gimana tuh? Kan orang kalau di luaran, dengan sepatu pantopelnya yang mengkilat, dengan dasinya, dengan jasnya, wah, Masya Allah. Condong menjadikan orang kadang apa? Pongah. Coba kau bayangkan saat-saat kau nyengkeng di WC.
Ganteng nggak kau tuh? Cantik nggak kau tuh? Coba. Gimana tampang kita ketika dia? Apa yang perlu kita sombongkan? Ya, sampai sebagian salaf ada yang mengatakan kepada seorang pemimpin yang agak pongah, diikuti dengan panakawannya, pengawalnya, pas pampresnya lah ibaratnya, oh sombong dia. Ya, ketika lewat semua harus berdiri. Ketika ada yang nggak berdiri, kamu nggak tahu saya apa saya? Kamu nggak tahu saya apa? A'rifuka haqqal ma'rifah. Saya kenal dirimu sekenal-kenalnya kata. Antal ladzi awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka ya jifatun qadirah ya tahmilu fi hasyayaka al-'adirah gitu. Engkau ini adalah orang yang awalmu adalah mani yang hina dina, akhirmu adalah bangkai yang busuk, di perutmu ada kotoran. Nah, itulah kau. Orang kalau nyadar kayak gini, apa susah untuk digerogoti oleh penyakit sombong. Apa yang perlu kita sombongkan? Yang mencintai semata. Masalahnya di sini lagi parahnya dia sombongnya kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini kata Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan litaghi nama aba kanat ya manzilan wa marji'a. Jahannam itu adalah menjadi apa? Tempat tinggal dia. Manzil dia, tempat singgah, tempat turun, tempat tinggal dia. Ya. Ya, wa marji'a, tempat tinggal. Au marji'a, maksudnya marji'a, tempat dia kembali. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, marji'an yarji'una ilaih, tempat kembali yang mereka kembali kepadanya, pulang kepadanya. Ya. Dan kita semua ini sebenarnya dalam perjalanan pulang jemaah cintai. Ya, sedangkan tempat pulang itu ya apa? Ada surga, ada neraka. Jangan sampai kita pulang ke neraka jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Kampung halaman ya hakiki bapak dan ibu manusia yang pertama Adam dan Hawa itu di surga, bukan di neraka. Jangan salah pulang kampung. Pulanglah ke surga. Dan pendapat ulama tafsir yang lebih sahih, surga yang akan ditempati oleh orang-orang beriman, anak cucu Adam yang beriman, surga yang akan mereka tempati nanti adalah surga yang dulu ditempati oleh Adam dan Hawa. Itu pendapat yang lebih sahih wallahu a'lam, walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Ya, tapi itu yang lebih sahih wallahu a'lam. Ya. Nah, ada yang berpendapat gimana kita akan kembali ke surga yang dulu dipakai tempat maksiat oleh Adam dan Hawa katanya. Ya, itu alasan mereka. Tapi yang sahih ya wallahu alam. Surganya adalah surga tempat Adam dan Hawa dulu tinggal yang Allah perintahkan uskun anta wa zaujukal jannah. Kemudian jemaah yang saya cintai Allah Taala wa masiran yasiruna ilaih, dan juga ya tempat kembali sama masir itu tempat kembali untuk mereka kembali kepadanya ya kemudian apa yaskununahu, mereka tinggal di situ, la ilaha illallah, tinggal di neraka loh cuma ya. Antum sejam saja jangan panas habis zuhur, panas habis asar aja itu sejam di bawah terik, kuat nggak itu? Padahal mataharinya berapa jaraknya, itu aja udah dehidrasinya ya sengsara gitu mencintai. Gak usah lama-lama. Setengah jam lah atau di bawah itu bahkan. Gak kuat rasanya cuma. Dehidrasi pasti. Gimana di dalam jahanam? Ya. 69 kali lipat gitu. Ya. Bahkan api dunia ini yang merupakan bagian dari neraka jahanam, yang satu bagian yang Allah letakkan di bumi ini, ya. Itu pun setelah dihantamkan di air, ya. 2 kali saja, 2 kali dihantamkan. Akhirnya bisa kita pakai masak. Coba kalau nggak dihantamkan 2 kali, dicelupkan api dunia ini 2 kali ke air, ke lautan atau di air, mungkin sampai panci-panci pun jadi arang. Maha suci Engkau ya Allah yang telah membuat kadar panas api dunia ini. Tapi api dunia ini saja kata para sahabat kepada Nabi, in kanat lakafiyah. Api dunia ini aja udah cukup untuk bikin kosong jadi api. Apalagi 69 lagi. Yang nanti yang satu bagian di dunia ini digabung lagi nanti di akhirat jadi 70. Bayangkan. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Sebagaimana di sisi lain Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat yang diturunkan di bumi. Nanti ya
apa? Yang 70 yang apa? Yang 89-nya disimpan di akhirat. Nanti yang satu rahmat di dunia digabung lagi nanti di akhirat jadi 100 lagi. Mudah-mudahan kita terterpa oleh rahmat tersebut di hari tersebut. Karena kita lebih butuh. Disimpan yang 89 itu, 99 itu, disimpan di akhirat. Karena kita lebih butuh rahmat Allah nanti di sana. Jemaah. Yang kemudian yang satunya di dunia, itu akan digabung lagi nanti. Ya. Begitu juga Jahannam. Waliyadzubillah. Ya, panasnya kayak apa? Udah gitu matahari dan bulan, yang menurut sebagian ulama, asal dari matahari dan bulan itu dari bagian dari Jahannam, tercipta dari Jahannam. Ya. Untuk membuat mati kutu para penyembah matahari. Lah, kok Tuhan kita di Jahannam dibuang. Idza syamsuku kuwirat. Ya. Matahari dilipat oleh Allah di hari tersebut. Dalam hadis Bukhari disebutkan asy-syamsu wal qamaru mukawwaran yaumil qiyamah. Matahari dan bulan di hari kiamat digulung. Imam Albani mensahihkan sebagian riwayat tambahan bahwasanya apa? Kemudian dua-duanya dilempar ke dalam Jahannam. Matahari dan bulan. Ya, mencintai. Imma untuk menambah bahang Jahannam, panasnya Jahannam, ya. Imma juga untuk membuat mati kutu dan malu para penyembahnya. Karena bulan pernah ada yang nyembah enggak? Zaman Ibrahim ada. Ya. Kemudian di zaman apa? Maksudnya matahari ada yang sembah enggak? Ada. Ya, kisah kaum Saba. Ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunil sujud sebentar. Ya, waliyadzubillah yang mencintai. Jangan sampai kita tinggal di Jahannam. Itu yang membuat anak pribadi juga jemaah agak apa ya? Ya, apa ya? Insyaallah mudah-mudahan kita awet perasaan itu dalam hati kita. Takut. Apa jemaah? Takut mampir. Selama kita Islam bertauhid, enggak syirik besar, orang muslim pasti nanti akan ada pembahasannya. Dan ini pembahasannya kita akan bahas juga nanti dari keterangan Syekh Utsaimin. Kalau nyampe ya rahimahullah. Ya. Penduduk neraka itu ada dua tipe nanti. Ada yang masuk tapi keluar lagi, ada yang selama-lamanya. Siapa mereka nanti ada penjelasan. Ya. Cuman yang membuat anak pribadi dan kita husnudzon semua kita pun sama jemaah. Yang membuat anak galau itu kalau sampai harus masuk dulu gitu loh ya Allah. Ngeri. Ya, kalau harus sampai masuk dulu gitu loh. Mampir dulu. Nanti Ustadz Firanda juga di kitab beliau rahimahullah di kitab beliau mensinyalir nasihat emas di halaman 36. Itu mesti lihat tuh nanti. Ada orang yang ya apa? Jangan sampai mengatakan meskipun saya bermaksiat tetapi saya masih Islam. Saya akan diadab Allah Subhanahu wa taala tapi suatu saat saya akan keluar dari neraka, dimasukkan dalam surga. Lah, siksa-siksa apa dulu. Jangan soleh-soleh dulu banget lah. Di sisa-sisa pun ya. Ujung-ujungnya nanti masuk surga kok. Selama punya Islam, selama tauhid. Dan seterusnya. Ini orang pikirannya sempit banget jemaah. Gak ngerti di Jahannam itu kayak apa. Ya. Jibril saja ketika Allah selesai menciptakan surga, ya suruh survei, ciptakan neraka keduanya, setelah surga, suruh Allah ciptakan neraka, suruh Jibril survei, lihat. Idhab, ya, pandur ilaiha. Ya. Maksudnya pergi Jibril, kau tengok tuh kau neraka. Aku ciptakan neraka, kau tengok tuh. Waduh, ngeri. Ya. Tidak ada yang tahu mendengar tentang neraka ini ya Allah kecuali mereka pasti serem takut. Akhirnya habis syahwat. Allah kelilingi, Allah pagari Jahannam itu dengan syahwat. Dengan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, syahwat dan seterusnya. Dan alhamdulillah Ramadan ini momen kita untuk apa jemaah? Mendesain jiwa kita jadi jiwa-jiwa yang baik. Kenapa? Ya. Karena perjuangan kita lawan musuh kita itu berkurang. Cuman melawan hawa nafsu kita. Karena setannya diapain? Dibelenggu. Lah kalau luar Ramadan, untuk mendesain jiwa ini jadi jiwa yang taqwaha, bukan yang fujuroha, itu agak sulit. Agak berat perjuangannya. Kenapa? Setannya bebas. Jadi berat. Udah gitu lawan hawa nafsu kita. Selain lawan setan yang merupakan adu mubin, musuh nyata. Udah gitu setannya bukan hanya kalangan jin, tapi ada juga kalangan manusia. Banyak perjuangan kita jemaah di luar Ramadan tuh untuk mendesain jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang takwa itu berat tantangannya di luar Ramadan. Ramadan agak ringan.
Kesempatan makanya. Mumpung setan biang kerok itu lagi dibelenggu, yang mencintai. Tinggal melawan hawa nafsu kita saja. Dan dengan puasa, hawa nafsu agak tertekan, jemaah. Ya. Ya. Karena memang di bulan Ramadan ini, raghabat, an-nafs, keinginan-keinginan nafsu kita itu, dia agak di-cut. Mau makan? No. Mau minum? No. Mau campur suami? No. Jadi kita melatih dia. Jangan semua kemauanmu aku tak kasih. Itu enggak. Jangan sampai manja kamu jiwa. Gitu. Ramadan. Melatih jiwa kita biar gak manja. Antum bayangkan. Antum lihat anak yang antum manja dengan yang gak manja. Beda gak hasilnya? Yang gak dimanja itu tough. Masya Allah. Generasi-generasi tangguh. Yang dimanja. Lihat. Kuranglah toughnya. Manja. Di bulan Ramadan. Dengan kita apa? Apa kemauan nafsu kita cut. No, gak boleh. Gak boleh. Ngomong kotor, apa lu? Jangan. Ngomong kasar, jangan. Kemauan nafsu itu kita cut. Jadi kalau seperti itu, kita yang mengidarah dia, kita yang ngatur dia. Lama-lama dia jinak nanti jemaah sama kita. Saya dulu masa kecil jemaah, ilustrasi aja. Itu biasa, dari kecil memang kebiasaan kami di kampung, miara burung, anak-anak kecil. Merah burung, jadi jinak. Banyak jenis burung saya dulu jinak-jinak gitu. Saya jinakan, piara dari kecil. Gimana caranya? Kalau mau istilahnya FF ya, kalau orang biar dia sampai level FF. FF itu free, apa istilahnya? Playing, apa istilahnya? Flying, ada istilahnya. Apa? Tukang burung, paham itu. Jadi supaya dia jinak, ya mau ke kita, mau datengin kita, jangan dilatih pas dia lagi kenyang perutnya. Susah dia dipanggil ya enggak? Tapi lagi kenyang, angel, susah. Kalau mau manggil dia biar dia datengin kita, panggil dia ketika dia apa? Giniin jangkrik dari jauh, aduh datang dia, woi. Lama-lama terlatih dia manut sama kita. Sama nih, jiwa ini memang kadang supaya dia manut, ya, nggak menguasai kita, kita yang kuasai dia, emang harus dikasih lapar kadang-kadang. Sehingga untuk mendesain dia lebih mudah ya mencintai sama Allah. Menata dia menjadi lebih baik, jiwa-jiwa yang lebih baik, lebih takwa, lebih salihah, itu mudah di bulan puasa ini. Kesempatan makanya bulan puasa ini untuk merubah karakter-karakter yang baik, nggak baik jadi lebih baik. Ya. Nah itu. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai adalah yang ngomong kayak gitu tuh. Ya. Walaupun nanti masuk neraka tapi kan ujung-ujungnya keluar. Saya kan selama muslim. Ngeri jemaah. Satu hari di sisi Allah berapa? Wa kana yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sehari di sisi Tuhan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Kalau misalnya dia seminggu di jahanam, berapa lama? La ilaha illallah. Enak apa? Jangan macam-macam lah. Ngeri jemaah. Sekali lagi itu yang membuat anak galau dan anak yakin antum juga galau. Ya Allah, gimana caranya supaya kita nggak pakai mampir? Tidak pakai ngambil gelar. Jahannamiyun. Gitu. Di hadis Bukhari kan ada disebutkan Jahannamiyun. Mantan-mantan penghuni Jahannam. Sejelek-jelek gelar. Mending antum profesor doktor lah daripada Jahannamiyun. Ibaratnya begitu. Mantan penghuni Jahannam. Jelek sekali. Bahkan manusia terakhir yang keluar dari jahanam ke surga, laki-laki. Laki-laki. Itu pun dikasih 10 kali lipat kerajaan dunia. Itu yang terakhir pindah dari neraka ke surga. Bagaimana yang kloter pertama masuk surga tanpa lewat adab dulu itu kayak apa tuh? Allah sambut mereka dengan istananya, dengan perkakasnya, dengan kenikmatannya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang masuk surga tanpa harus mampir dulu jemaah. Mengerikan soalnya. Ya, ngeri. Nasallallahu salamata wal afiyah. Banyak-banyak berdoa kita. Allahumma ajirni minan nar. Ya, yang Rasul katakan, "Wa man istajara minan nari thalathan qalatin nar Allahumma ajirhu." Siapa minta pelindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Misalnya dia ucapkan, maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhu.
Neraka akan minta sama Allah, ya Allah selamatkan dia, hindarkan dia dari neraka. Allahu Akbar. Kemudian yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ayat kata Ustaz di sini, inilah ancaman bagi orang-orang musyrikin. Ya, otomatis ya, ketika berbicara taghin, orang-orang kelewat batas, pastinya orang-orang musyrikin mengambil urutan pertama dalam tajawuzul had. Tajawuzul had, dalam kelewat batas ya pastinya kelewat batas pertama nomor wahid ya, barisan terdepan dalam ya rombongan orang-orang yang kelewat batas pastinya adalah siapa? Musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang kufar yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini berarti ancaman buat mereka kata Ustaz di sini. Inilah ancaman bagi orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafir serta orang-orang yang melakukan kezaliman, ya, yang melewati batas di muka bumi ini. Ya, merekalah yang diintai dan ditunggu oleh neraka Jahannam. Inna Jahannama kanat mirsada. Ya ilaha illallah. Diintai, ditunggu, dipantau itu oleh Jahannam. Ya. Waliyadzubillah.